Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du fa ya ibadallah, inni usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Qad khalaqnal insana fi ahsani taqwim tsumma radadnahu asfala safilin. Ya akhir ayat. Allahul azim. Bapak, saudara-saudara kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Marilah senantiasa kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat, nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Allah masih berikan kepada kita kesehatan dan kemampuan sehingga kita bisa hadir di masjid yang kita cintai ini dalam rangka menambah amal ibadah kita kepada Allah di Jumat yang penuh berkah ini. Kemudian salawat beriring salam mari pula kita kirimkan kepada arwah junjungan umat manusia, pimpinan sekalian alam, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliau telah berjasa besar dalam merubah peradaban dunia, merubah akhlak manusia dari lembah jahiliyah kepada alam yang berpengetahuan sebagaimana telah kita nikmati dewasa ini. Bapak, saudara-saudara kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Sebagai landasan dari khutbah kita kali ini terdapat dalam Al-Qur'an surah At-Tin. Kita bacakan di awal khutbah tadi. Sini Allah menunjukkan sesuatu yang begitu penting. Sehingga Allah mengawali ayat ini, mengawali surat ini dengan kalimat sumpah. Allah bersumpah atas nama makhluknya. Ada 4 kali Allah Subhanahu wa taala bersumpah sebelum Allah itu menyampaikan maksud kenapa dia bersumpah. Wat-tin waz-zaitun wa turi sinin dan wa hadzal baladil amin. 4 kali Allah Subhanahu wa taala itu bersumpah atas nama makhluknya. Ingat, yang boleh bersumpah atas nama makhluk Allah itu hanyalah Allah sendiri. Jika ada di antara kita manusia yang bersumpah atas nama makhluk Allah, maka itu tidak dibenarkan. Kalau ada orang yang bersumpah atas nama ibunya, ada orang bersumpah atas nama orang tuanya, ayahnya, bibinya, pamannya, seperti yang sering kita saksikan ketika di film-film India, maka dia bersumpah atas nama keluarganya, itu tidak dibenarkan. Orang yang bersumpah atas nama makhluk Allah yang lain, demi Al-Quran saya bersumpah, juga tidak dibenarkan. Kenapa? Karena yang boleh bersumpah atas nama makhluk itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Sementara manusia kalau ingin bersumpah, maka dia harus menggunakan kalimat bersumpah atas nama Allah. Wallahi tallahi, demi Allah saya bersumpah. Ini kata-kata yang sering kita dengarkan tatkala orang dilantik, tatkala orang mengambil sumpah jabatan, hanya disandarkan sumpah itu kepada Allah.
Lalu bagaimana ketika Allah bersumpah atas nama makhluk? Itu menunjukkan sesuatu yang Allah bersumpah itu adalah yang sangat penting keberadaannya. Dalam Al-Quran Allah juga bersumpah atas nama waktu, mulai dari fajar, wal fajri, demi waktu fajar kata Allah. Kenapa bersumpah Allah atas nama waktu fajar? Karena pentingnya waktu subuh itu, pentingnya waktu fajar itu. Hanya sekitar 1 jam maka perubahan malam menjadi siang. Kemudian Allah juga bersumpah atas nama waktu wan nahari, demi waktu siang. Kemudian menjelang asar wal asri, demi waktu asar sudah mendekati senja. Bahkan Allah juga bersumpah wal laili, demi waktu malam. Artinya apa? Allah menunjukkan bahwa proses perubahan waktu-waktu dalam kehidupan sehari-hari itu adalah sangat penting bagi kita untuk mengetahuinya. Allah itu boleh bersumpah atas nama makhluk. Dan kali ini dalam Al-Quranul Karim surah At-Tin, Allah bersumpah kepada 4 hal. Yang pertama, wat-tin, demi buah tin. Waz-zaitun, demi buah zaitun. Buah tin dan buah zaitun adalah buah dari surga. Sangat penting keberadaannya bagi orang Arab waktu itu. Tin wa zaitun, demi buah tin dan demi buah zaitun. Bukan demikian tidak, Allah melanjutkan sumpahnya wa turi sinin, dan demi gunung Sinai, Bukit Sinin. Bukit Sinin juga dikatakan orang ahli tafsir dengan Bukit Tursina, bukit di mana Nabi Musa bertemu dengan Allah. Bukit Tursina, Nabi Musa bercakap-cakap dengan Allah di Bukit Tursina. Ini menunjukkan bahwa ini juga sangat penting. Makin terengah-engah orang mendengarkan kalimat wahyu turun ini dari Rasulullah, ternyata Allah juga masih menambah dengan 1 kalimat lagi untuk bersumpah. Hadzal baladil amin, dan negeri ini, demi negeri ini yang aman lagi tentram. Negeri yang aman tentram itu adalah Mekah. Sampai sekarang walaupun negerinya yang tandus, sulit kita temukan pohon, yang ada hanya bukit batu-batuan, tapi ternyata ribuan jutaan orang itu selalu mendatangi Mekah Al-Mukarramah. Bahwa di sana ada air Zam-Zam yang tidak pernah kering, bahwa di sana akan dikabulkan doa karena begitu dekatnya dengan Allah Subhanahu wa taala di Masjidil Haram. Dan ini adalah negeri yang paling aman. Belum pernah ada musibah yang begitu besar. Apakah gempa megatrust itu belum ada terjadi di Mekah Al-Mukarramah. Maka ada 4 hal Allah katakan sebelum menunjukkan sesuatu yang penting itu dengan bersumpah atas nama buah tin, buah zaitun, Bukit Tursina, dan negeri yang betul-betul aman. Setelah 4 hal ini, Allah baru mengutarakan maksudnya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Bahwa sungguh telah kami jadikan, sungguh telah kami ciptakan manusia itu dengan sebaik-baik penciptaan, sebaik-baik bentuk. Inilah kalimat yang Allah utarakan setelah ia bersumpah. Maka manusia diciptakan dengan sebaik-baik penciptaan. Penciptaan manusia itu mengalahkan penciptaan makhluk Allah yang lain. Walaupun tumbuh-tumbuhan dan hewan hanya dilengkapi dengan nafsu saja, dengan naluri saja, hidupnya hanya untuk makan dan dimakan. Kalau malaikat itu hanya diciptakan, hanya dilengkapi dengan akal saja, sehingga dengan akal itu malaikat tidak pernah engkar kepada Allah, selalu patuh kepada Allah. Malaikat tidak pernah ada nafsu, tidak ada makan, kan juga tidak ada tidur dan sebagainya. Sehebat apapun malaikat masih kalah dengan penciptaan manusia. Sementara manusia dilengkapi dengan akal dan juga nafsu.
Dua hal ini dilengkapkan kepada manusia. Kalau manusia lebih dominan potensi akal pikirannya, maka dia mampu seperti malaikat, bahkan lebih lagi ibadahnya dibandingkan dengan malaikat. Dalam sejarah ada ahli sufi yang bernama Rabi al-Adawiyah, Hasan al-Bisri, Abu Yazid al-Bustami dan seterusnya. Mereka sangat mencintai Allah Subhanahu wa taala. Ibadahnya luar biasa. Kenapa? Karena potensi akalnya yang lebih dominan. Tapi sebaliknya, kalau potensi yang kedua yang lebih dominan dari manusia, potensi nafsu. Potensi nafsu ini dikatakan kepada hewan. Hewan itu lalu nafsunya ingin makan, ingin zalim, puas dan seterusnya. Maka kalau potensi ini yang lebih dominan daripada manusia, maka dia akan mampu bersifat kehewanan, bersifat setan, bahkan lebih hina dari itu. Kita dengar kabar ada orang tua yang tega memperkosa anaknya, itu hanya manusia. Hewan sendiri mungkin tidak pernah kita dengarkan seperti itu. Begitu buasnya manusia memakan sesuatu yang mungkin melebihi kepuasan dari seekor singa. Dalam sebuah padang rumput ada 100 ekor kambing. Kalau singa lapar, kita lepaskan di sana, dia akan makan 3 ekor lalu berhenti. Tapi kalau manusia yang beringas, yang buas, ke 100 ekor kambing itu mampu dia makan. Nah, jadi oleh karena itu Allah katakan bahwa manusia adalah sebaik-baik penciptaan. Dua hal dilengkapkan kepada manusia itu. Belum lagi secara fisik kita begitu gagahnya. Ketika kita bercermin, maka kita menyaksikan keindahan ciptaan Allah dalam tubuh kita ini. Begitu mahalnya, kaki palsu mahal, gigi palsu mahal, jantung palsu mahal, semua sangat mahal. Sementara Allah berikan kepada kita dengan begitu gratisnya. Udara yang kita hirup itu gratis, sementara oksigen yang di rumah sakit itu bisa kita beli dengan mahal. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh manusia telah diciptakan dengan sebaik-baik penciptaan. Lalu berikutnya Allah katakan summa radadnahu asfala safilin. Kemudian manusia itu bisa menjadi rendah. Aspal itu yang kita pijak itu paling rendah. Asfala safilin, bahkan menjadi sangat rendah. Jadi manusia yang telah memiliki penciptaan yang begitu sempurna, kemudian ketika dia tidak mampu mengendalikan dirinya, maka dia akan menjadi makhluk yang serendah-rendahnya. Al-Quran mengatakan ulaika kal an'am, mereka bagaikan binatang ternak, balhum adol, bahkan lebih hina daripada itu. Agar manusia tidak menjadi makhluk yang rendah dan serendah-rendahnya ini, maka lanjutan ayatnya adalah illal ladzina amanu wa amilus sholihat, kecuali orang-orang yang senantiasa beriman dan beramal soleh. Maka oleh karena itu teruslah kita beriman, teruslah kita beramal soleh dalam kehidupan ini. Selagi Allah titipkan nafas dan nyawa kepada kita, maka marilah kita senantiasa amal soleh, berbuat baik, mengajarkan kebaikan. Man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajruh. Orang yang senantiasa mengajarkan kebaikan, maka akan terus memberikan pahala kepadanya. Akan ditambah pahala orang yang telah kita ajarkan itu, yang mengamalkan ajaran kebaikan yang kita lakukan. Maka Allah yang masih menitipkan hidup ini kepada kita, maka mari kita senantiasa beriman kepadanya dan juga beramal yang soleh. Semoga bermanfaat. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahirabbil alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yuzhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Wa la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajmain.
Amma ba'du wa ya ibadallah, inni usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya khayral hajat. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin wa tub 'alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'zil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Wa la zikrullahi akbar. Aqimus shalah.